Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari suatu bab yang cukup menarik, yaitu tentang moral perkembangan pada anak. Apakah pengertian moral itu, teman-teman? Mari kita bahas bersama-sama apa sebenarnya pengertian moral itu. Teman-teman, apakah moral itu? Moral adalah ajaran tentang tingkah laku yang baik menurut pandangan kehidupan, baik juga menurut pandangan agama tertentu. Seseorang yang bermoral berarti ia mematuhi norma-norma yang dipegang pada masyarakat tersebut. Jadi orang yang tidak bermoral akan dipandang hina di masyarakat tersebut. Bisa juga teman-teman kita mengartikan moral adalah sesuatu yang mempelajari tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Ini ada menurut pendapat lain. Menurut Wantah, moral merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk. Jadi menurut Wantah, moral merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jika kita tidak melakukannya, maka kita akan dipandang tidak bermoral di dalam kehidupan itu atau di dalam agama kita. Contohnya yaitu adanya sifat kejujuran, adanya sifat toleransi, adanya sifat tanggung jawab. Itu karena kita harus melakukannya, atau tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk. Karena moral itu identik dengan suatu perbuatan, maka menurut Wantah kita harus mempunyai moral tersebut. Kita harus mempunyai moral tersebut mengenai tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Contoh umum seseorang yang bermoral yaitu tadi ketika dia berbicara itu jujur, ketika dia bertingkah mungkin ada tetangganya yang sakit, dia bisa membantu. Mungkin ada tetangganya yang sedang tidur dan dia sedang memainkan musik, tapi dia bertoleransi, bisa melihat situasi. Bisa juga contohnya yaitu dia bertanggung jawab. Gitu teman-teman. Perkembangan moral pada anak. Perkembangan moral atau disebut juga moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Ini menurut Harlock.
Jadi perkembangan moral itu mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku. Sesuatu itu harus dilakukan seseorang ketika berinteraksi. Jadi seseorang itu ketika bersosialisasi dengan seseorang itu harus melakukan atau moral itu harus ada. Makanya dari itu tadi Wanta juga menjelaskan bahwa moral itu sesuatu yang harus dilakukan. Berarti moral itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin ketika berbicara, mungkin ketika berjanji. Ketika berjanji, orang yang bermoral pasti akan bertanggung jawab dengan apa yang ia katakan. Ketika ia berbicara, dia akan berbicara tentang sesuatu yang sejujur-jujurnya. Dan ketika ia diberi tanggung jawab, dia akan bertanggung jawab. Ya itulah seseorang yang bermoral. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya. Dan begitu sebaliknya, jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi gini teman-teman, lingkungan itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan moral anak ini. Jadi lingkungan yang baik akan berdampak pada tingkah laku seseorang anak yang akan mengembangkan pemikirannya, mengembangkan moralnya. Teman-teman, contoh dari pengaruh lingkungan yang positif adalah ya seperti tadi, jika lingkungannya itu mengajarkannya tentang kesopanan, pasti dia akan mempunyai moral kesopanan. Jika di lingkungan dia hidup itu mempunyai pengaruh positif, contohnya yaitu selalu berkata jujur, pasti dia juga akan berkembang menjadi anak yang jujur. Gitu. Jika dia di lingkungannya sering bergotong royong, bertoleransi, pasti dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan bertoleransi. Itu adalah dampak lingkungan yang positif. Sekarang bagaimana contoh dari dampak lingkungan yang negatif? Contohnya yaitu pada lingkungan tersebut anak ini sering mengetahui bahwa di lingkungannya itu, di tempat dia berada, itu dia sering dilatih untuk berbohong, dilatih untuk berkata kasar. Mungkin jika dia dewasa, bisa-bisa kalau dia tidak bisa merubah, moralnya akan menjadi moral berkata kasar dan suka berbohong. Ini dua moral akibat dari
lingkungan yang negatif. Maka lingkungan kita harus mencari lingkungan yang positif agar kita mempunyai moral yang positif. Gitu teman-teman. Ya, kesimpulannya adalah moral itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Intinya adalah moral yang positif. Teman-teman, Erik Erikson itu menggolongkan perkembangan sosial pada anak itu digolongkan menjadi 8, yaitu truths vs mistruths, autonomy vs Sam and Dawes, initiative vs guilt, industry vs inferiority, identity vs role confusion, intimasi vs isolation, generativity vs stagnation, kebijakan atau wisdom. Teman-teman, untuk penjelasan 8 perkembangan yang diutarakan oleh Erik Erikson bisa kita pelajari lagi di video selanjutnya. Teman-teman, mungkin ini dulu yang kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia sampai di akhirat. Teman-teman, jika ada kesalahan kata atau tingkah laku saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.